Assalamualaikum. Maaf mengganggu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya mau bertanya Bu ya. Saya ini sudah menikah baru 4 tahun. Saya dan suami saya tinggal di rumah orang tua saya. Saya punya anak 3, masih kecil-kecil Bu ya. Ibu saya orangnya baik. Kalau dari segi makanan suka memberi. Tapi kalau dari segi tenaga beliau cuek. Jarang sekali membantu saya. Saya serba apa-apa sendiri. Mengasuh anak-anak, memandikan, menyuapi, dan lain sebagainya serba sendiri. Padahal di rumah ada ibu dan kakak perempuan, tapi nggak pernah membantu, apalagi menggendongnya. Nah, di situ saya suka sedih dan pengen kontrak Bu ya. Tapi suami saya yang nggak mau seperti itu. Maaf Bu ya, menurut Bu ya bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Apakah bertahan atau minta cerai? Kalau cerai saya pengen kontrak, tinggal di rumah orang tua sendiri, nggak betah banget Bu ya. Tiap hari sedih terus. Yang perlu ditata adalah hati Anda sendiri. Itu kan anak Anda. Yang gendong anak Anda adalah Anda. Yang gendong Anda adalah ibu Anda. Jangan Anda menyalahkan nenek Anda yang enggak gendong Anda. Ada urutannya dong. Makanya anak Anda nanti kalau punya anak, dia yang gendong urusan anaknya. Anda melihat bermain. Dan sebetulnya ibunda Anda bukan jahat kok memberi makan dan sebagainya. Sebetulnya Anda saja cara pandang sebuah kebaikan. Anda pengen menjadikan ibu Anda budak atau bagaimana? Ini sebuah kesalahan. Ada seseorang menjadikan ibundanya adalah budak. Halus. Sampai suatu kali ngomong, aduh ibu pulang repot nanti jadinya. Emang kenapa? Biasanya masak ibu. Ibunya jadi juru masak di rumahnya. Tukang cuci baju hanya karena dia kerja di kantor, ibunya petani. Jahat bener tuh manusia. Nggak begitu. Ibunda Anda sudah memberi makan dan sebagainya. Kakak Anda ya tidak harus menggendong, kenapa? Sebentar lagi juga bisa berjalan sendiri. Anda yang berlebihan di dalam meminta, ini saya nasihati. Tuntutan itu menjadikan Anda tersiksa, seolah-olah mereka tidak bisa berbuat, padahal sudah memberi makanan royal dan sebagainya. Ya, karena mungkin melihat cucu nggak perlu digendong, ngapain digendong juga? Ini perlu dibenahi, apalagi ibunda Anda. Kemudian apa? Daripada kekotoran hati itu menjadikan Anda sampai cerai kalau perlu. Allah, rugi Anda. Kalau cerai apakah semudah itu perceraian? Dicerai, kalau sudah bercerai wanita, kalau sudah bercerai laki-laki bercerai, artinya tidak punya yang halal. Ditunggu oleh setan untuk melakukan zina dan sebagainya. Dibisiki untuk zina dan segala macam kehinaan. Hati-hati. Anda fahami bahwa itu anak Anda. Anda yang bertanggung jawab itu semuanya. Itu kan buah cinta Anda dengan suami Anda. Anda yang bertanggung jawab, jangan libatkan orang lain. Orang lain sifatnya membantu. Dan di saat mereka tidak membantu, ya tidak ada masalah. Apalagi ibunda Anda, astagfirullah. Untung ini, ketahuan, Anda sadar. Tapi Anda yang bertanya ini istimewa. Siapapun yang bertanya itu istimewa. Karena dia pengen baik. Biarpun dia salah, akan tapi dia benar. Insya Allah Anda setelah ini menjadi baik dengan ibunda Anda. Anda tetap bertahan di situ. Karena ibunda Anda tidak jahat kepada cucunya. Hanya ibunda Anda tidak pernah menggendong, atau mungkin karena sudah sepuh. Kalau menggendong takut jatuh dan sebagainya, mungkin banyak hal. Kemudian saudari Anda tidak pernah menggendong, mungkin karena juga tidak biasa menggendong. Ada orang nggak bisa menggendong. Dan tidak biasa dengan anak kecil, bukan berarti dia jahat sama anak kecil. Yang penting kan tidak terbukti mereka jahat, tidak terbukti mereka zalim, sudah cukup itu semuanya. Dan anak Anda pun perlu gendongan, perlu digendong hanya dalam beberapa tahun saja. 5 tahun ke atas sudah nggak perlu digendong lagi kok. Kan indah setelah itu. Anda cerai sepanjang waktu, meninggalkan orang tua sepanjang waktu durhakamu. Jadi tetap bertahan di situ, dan nanti setelah itu akan selesai. Anak Anda nggak perlu digendong lagi. Akan berjalan sendiri, dan Anda akan baik dengan orang tua. Dan ingat, pandang nilai kebaikannya terlebih dahulu. Jangan biasa menampakkan ketidakbaikannya. Beliau baik membantu Anda, memberi makan dan sebagainya. Anda sendiri mengakui Anda orang baik sebetulnya. Anda itu orang insaf. Sebenarnya dia sih baik urusan makanan, cuman nggak mau gendong, itu saja. Jadi dari kalimat tidak mau gendong itu sebetulnya ini adalah sebetulnya masalah berat. Nggak mau gendong bagi Anda, kok Anda permasalahkan, berarti Anda menikmati di saat orang tua Anda menggendong. Lumayan, nggak usah punya pembantu, neneknya yang gendong. Wah, ini jahat banget nanti pada akhirnya. Hati-hati, berbenahlah semuanya ya. Ibundamu muliakan. Kalau perlu ingat, kami ingatkan kepada semuanya.
Ada orang yang menikmati ibundanya di saat melakukan untuk dirinya yang sudah dewasa itu. Mulai dari mencucikan baju, menggendong anaknya dan sebagainya. Wah, ini ada yang menikmati. Hati-hati, ini durhaka halus. Akan tapi karena seorang nenek itu umumnya memang cinta kepada cucu, kemudian dia rela. Sudahlah, cucuku sama aku saja, aku rawat. Karena hati yang kotor, alhamdulillah, punya pembantu gak usah bayar. Itu kan, na'udzubillah, wah jahat di neraka tempatnya. Tapi sebagai anak yang soleh atau soleh, berkata, Umi gak apa-apa, tapi mohon maaf Umi jadi repot. Enggak, nanti Umi gini-gini, enggak. Jadi harus minta maaf, menyadari kalau itu sebenarnya gak pantas. Ibunya sudah capek dengan kita kok, ibu itu. Jangan sampai capek dengan anak kita. Itu baru orang benar. Dan itu urusannya rasa di dalam hatimu, awas, hati-hati. Jika tiba-tiba engkau menikmati pengabdian ibundamu kepada cucunya, maka sesungguhnya kita durhaka halus. Kita sedih, ya Allah digendong ibu. Ya Allah, ibu sudah, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Ibu jangan. Ini kan urusan hati. Dan beginilah yang namanya belajar, kadang-kadang harus begitu demi kebaikan semuanya. Mohon maaf, yang bertanya insya Allah solehah. Yang pertama adalah yang mana? Kalau tidak baik tidak akan bertanya mereka. Tidak, bukan cerai. Anda atur hati Anda, syukuri kebaikannya, dan jangan sampai Anda merasa tidak nyaman. Kalaupun nanti harus pergi meninggalkan rumah, alasannya bukan karena itu, demi kebaikan semuanya, bukan karena menghindar dari orang tua. Naudzubillah, menghindar kok dari orang tua, sementara orang tuanya tidak terlihat zalim tadi, hanya tidak kasih, tidak membantu, itu saja. Kecuali orang tua mengancam membunuh, orang tua mengajarkan kejahatan, orang tua terus merusak hati, boleh. Itu pun dengan cara hormat, dengan cara yang baik, dengan adab untuk meninggalkan orang tua. Allah